Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Air PTAM macet, warga Alalak Tengah Banjarmasin terpaksa menggunakan air sumur. Sering kebanjiran, warga bantaran Sungai Ujung Murung Tabalong akan direlokasi. Jutaan orang diperkirakan menghadiri acara Haul Gurus Kumpul Martapura ke-18 mendatang. Warga Alalak Tengah Banjarmasin Utara mengeluhkan kesulitan air bersih Senin siang. Warga kesulitan air bersih karena keran air di rumah mereka macet atau tidak mengalir saat siang hari. Menurut warga, sudah selama 2 pekan, air dari PTAM Banjarmasin hanya mengalir malam hari saja. Akibat air PTAM tidak mengalir siang hari, warga terpaksa menggunakan air sumur dan sungai untuk kebutuhan mandi dan mencuci. Lawas juapang nih anak setengah bulan kali kena hidup, kira cuma tes aja banyaknya, belanya apalagi di laut situ. Kalau tuamang siapa tuamang Kusli itu tadi di laut pang dia mati, lalu dia sekali kada mau jalan cuma banyu batang kalau kami itu. Jadi sementara ini menggunakan banyu sungai lawan banyu hujan lah, ya Pak? Banyu hujan, banyu sungai ya, kali banyu sumur di dekat situ. Untuk mati total tuh siang kah? Siang nih nah matinya. Dari pagi lah. Bila malam tuh jalannya cuma gemet, jalannya tes kayak Jam berapa kalau malam tuh jalan? Limba isa tuh sekali sampai jam mangan jaganya tuh sampai jam 1 sekali kalau. Oh, begadang aja lagi begadang. Jaga banyu. Nah, abah jaganya. Dengan kondisi kemacetannya kan bayar jalan masih tetap. Bayar. Belum diketahui penyebab macetnya distribusi air bersih di kawasan Alalak Tengah ini. Saat dikonfirmasi Senin siang, pihak PTAM Banjarmasin belum bisa memberikan keterangan. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Macetnya distribusi air bersih dari PTAM Banjarmasin menyebabkan warga Alalak Tengah terpaksa menggunakan air sumur dan sungai. Mereka menggunakan air sumur dan sungai untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi dan mencuci. Akibat menggunakan air tidak higienis tersebut, kini sejumlah warga menderita gatal-gatal. Seorang warga Aisyah mengatakan sudah beberapa hari terakhir tubuhnya menderita gatal-gatal akibat menggunakan air sumur dan sungai. Mana di sungai sana aja, paling di sumur situ nggak masa aja, hujan nih nah. Hujan nyaman juga banyu. Nah, dampak pian mengambil air di sungai itu pian mengalami apa aja? Ya panggetalan kayak ini. Gatal-gatal berarti jelas. Iya gatal, gatal. Jangan kan melihat anak taganya kolo aja. Tidak, ngari aja. Dibawanya di saleh sana segala. Di mana pian mengalami gatal-gatal itu di batis kah atau di betis sih pangnya di sini nah. Dampak air sungai atau sumur itu lah. Sungai itu aja. Meski air bersih macet selama 2 pekan, warga tidak mengetahui penyebabnya karena hingga kini tidak ada pemberitahuan dari PTAM Banjarmasin. Warga sangat menyayangkan kondisi ini karena PTAM telah menaikkan tarif air bersih pada September 2022 lalu dan berjanji meningkatkan pelayanan. Mereka menuntut PTAM segera menangani masalah ini agar air bersih tidak macet lagi. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Bu Juli kah Bang ya? Nggih, bersama
Puluhan speaker atau pengeras suara milik pengamen disita Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Banjarmasin. Speaker ini disita Satpol PP dari para pengamen yang biasanya mangkal di perempatan jalan. Kasatpol PP Ahmad Muzayin mengatakan pihaknya sudah beberapa kali mengingatkan para pengamen agar tidak mangkal di perempatan jalan karena mengganggu arus lalu lintas dan membahayakan. Ia berharap dengan penyitaan speaker ini, para pengamen tidak lagi mangkal di perempatan jalan. Melihat ada motor satpol kan ada kebukaan, ya kan? Nah, itu sudah kita ingatkan sebenarnya. Walaupun hubungan itu kan biasanya di lampu merah, pas lampu merah hanya hubungannya itu tetap kena kapan gitu. Iya kan tidak boleh meminta melakukan aktivitas di Kawasan traffic light. Berbahaya juga lah. Ya jelaslah berbahaya. Apalagi kalau kita tengah malam kekanakan, semuanya melihatlah. Kalau telanjang, ya lah. Tapi kan upaya kita sudah nih, Satpol sudah berupaya melakukan penertiban. Tugas kami di situ kayak itu nah. Para pengamen diimbau mengamen di kafe atau warung makan agar speakernya tidak disita lagi. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Air PTHM macet, warga Alalak Tengah Banjarmasin terpaksa menggunakan air sumur. Sering kebanjiran, warga bantaran Sungai Ujung Murung Tabalong akan direlokasi. Jutaan orang diperkirakan menghadiri acara Haul Gurus Kumpul Martapura ke-18 mendatang. Warga yang bermukim di bantaran Sungai Ujung Murung Tanjung, Kabupaten Tabalong, akan direlokasi pemerintah setempat. Mereka akan direlokasi karena permukiman di bantaran sungai ini kerap terendam banjir saat curah hujan tinggi. Disperkim Tabalong sudah membebaskan lahan seluas 1,3 hektar di Kelurahan Agung, Kecamatan Tanjung untuk merelokasi warga. Di lahan tersebut akan dibangun 51 rumah dan sejumlah fasilitas umum, namun pembangunan dikerjakan secara bertahap. Pembangunan tahap pertama dimulai dengan 15 rumah yang akan ditempati 15 keluarga. Rencananya 15 KK itu akan langsung menempati rumah yang akan kami bangun kurang lebih di pertengahan bulan Januari ini. Kalau untuk ukuran tanahnya 10 kali 12, kalau untuk ukuran rumahnya akan dibangunkan rumah dengan luas 6 kali 8 meter. Pembangunan rumah relokasi tahap pertama di Kelurahan Agung akan dimulai dalam waktu dekat. Dari Kabupaten Tabalong, Lutfi Darlan melaporkan. Warga bantaran Sungai Ujung Murung Tanjung, Kabupaten Tabalong, menyambut baik rencana relokasi dari pemerintah setempat. Dari 51 keluarga di kawasan tersebut, 15 diantaranya akan direlokasi pemerintah tahun 2023 ini. Sejumlah warga mengatakan siap pindah ke Kelurahan Agung jika rumah yang dibangun sudah rampung. Kehendakan dari kami sini nih, artinya tuh kami meminta kepada pemerintah, kami siap pindah ke sana, tapi tolong ya kayak ibarat posisinya tuh bangunkanlah dulu di sana, jadi kami siap memindah
barang kami ke sana berkaan. Hal tersebut juga sudah disampaikan di dalam rapat juga Pak lah? Alhamdulillah sudah kami sampaikan semalam dan pemerintah mensetujui. Belum, tapi ada perencanaan sudah semalam tuh sudah dipadahi oleh bubuhannya bahwa tahun 42 aja kayak itu keinginan kami tuh ya mun kawa tuh samakan aja Jepang dapat kayak itu juga. Dari ibunya sudah siap juga Bu lah? Siap. Jika rumah relokasi di Kelurahan Agung sudah rampung, rumah tersebut akan menjadi hak milik warga. Lahan dan bangunan rumah itu akan dihibahkan pemerintah Tabalong untuk warga yang menempatinya. Dari Kabupaten Tabalong, Lutfi Darlan melaporkan. Jalan rusak di Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar yang dikeluhkan warga akan diperbaiki pemerintah setempat. Kepala Bidang Bina Marga Jimmy mengatakan, perbaikan jalan Desa Sungai Sipai akan dikerjakan di tahun 2023 ini. Pemerintah Kabupaten Banjar sudah menganggarkan 8 miliar rupiah untuk perbaikan jalan Desa Sungai Sipai, Jalan Veteran, dan Jalan Tungkaran. Agar perencanaan yang kami hasilkan nanti sesuai dengan harapan masyarakat di khususnya Veteran, Tungkaran, dan Sungai Sipai. Gitu. Kalau untuk boleh tahu Pak, untuk anggaran yang disiapkan sendiri Pak? Kurang lebih 8M. 8 miliar untuk seluruh ruas jalan itu tadi? Iya, tetapi nanti dalam proses perencanaannya kita akan duduk sama-sama dengan tokoh masyarakat setempat, ya. Kita ambil kesepakatan bersama ruas mana saja yang menjadi prioritas bagi warga dalam rangka beraktivitas. Warga Desa Sungai Sipai, Junaidi, menyambut baik rencana perbaikan jalan tersebut. Sebelumnya Junaidi harus mengeluarkan dana pribadinya untuk pengerasan jalan di desa ini. Kini pemerintah hanya perlu mengaspal jalan tersebut agar lebih nyaman dilintasi warga. Secara action saya tunjukkan, saya membantu masyarakat, bukan hanya ngomong aja tapi dengan pekerjaan. Ya, itulah tujuan saya. Alhamdulillah sudah direspon. Semoga dia realisasikan itu. Dan saya dengar lagi untuk penerangan jalan. Itu responnya tahun 2024. Lama kan? Nah, itu pun Sungai Sipai ini insya Allah saya yang masangnya nanti, menunggu 2024 itu. Saya insya Allah kalau ada dananya akan saya pasangkan penerangan jalan itu. Karena kalau nunggu 2024 kan 1 tahun gelap masih desa. Tapi itu insya Allah ya. Semoga berkah niat saya. Junaidi rencananya juga memasang penerangan jalan umum PJU untuk Desa Sungai Sipai, karena PJU yang diusulkan warga kepada pemerintah baru akan direalisasikan tahun 2024 nanti. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Air PTHM macet, warga Alalak Tengah, Banjarmasin terpaksa menggunakan air sumur. Sering kebanjiran, warga bantaran Sungai Ujung Murung Tabalong akan direlokasi. Jutaan orang diperkirakan menghadiri acara Haul Gurus Kumpul Martapura ke-18 mendatang. Tumpukan kendaraan baik mobil atau motor yang mau ke arah Pandemi COVID-19 sudah melandai. Haul atau peringatan wafatnya Guru Sekumpul di Martapura, Kabupaten Banjar dipastikan digelar di tahun ini. daerah Sekumpul itu sudah
Haul ke-18 Guru Sekumpul akan digelar 26 Januari mendatang di kediaman pribadi Gubernur Kalsel Sabirin Nur, kawasan Keramat, Martapura. Mengantisipasi lonjakan jemaah saat kegiatan Haul Guru Sekumpul, Pemprov Kalsel menggelar rapat persiapan di Gedung Idham Khalid, Banjarbaru belum lama ini. Dalam rapat ini dibahas tentang sejumlah persiapan, diantaranya lokasi untuk jemaah haul dan rekayasa arus lalu lintas. Sekda Roy Rizali Anwar memperkirakan orang yang hadir mengikuti haul Guru Sekumpul jutaan orang. Pasalnya sebelum pandemi COVID-19, tepatnya di tahun 2018 lalu, haul Guru Sekumpul dihadiri lebih dari 2 juta orang. Kita prediksi yang hadir itu cukup banyak, di atas 100 ribuan bahkan mungkin jutaan dulu. Biar besar dulu, dia membuat rekayasa lapangannya, kondisinya jemaah sudah banyak, sudah tidak. Jadi pada saat di lapangan kita akan menyesuaikan, memang ternyata menyempit dan sebenarnya tidak terkendala pada saat pengaturan lalu lintas, itu yang penting. Nah, kalau di depan kita itu batas kota antara Guru Sekumpul atau Kiai Haji Zaini bin Abdul Ghani merupakan ulama asal Martapura, Kabupaten Banjar yang sangat berpengaruh. persis di depan kita ini batas. Peringatan hari wafatnya ulama karismatik ini selalu dibanjiri manusia. Di video selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Banjarbaru, Lutfi Darlan melaporkan. Sejumlah warga penyandang disabilitas di Kabupaten Tabalong mendapat bantuan motor roda 3 dari pemerintah setempat. Bantuan motor roda 3 diserahkan Bupati Anang Sahfiani kepada 4 warga penyandang disabilitas Senin pagi. Anang mengatakan bantuan motor ini untuk memudahkan penyandang disabilitas melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, saya minta kepada TKSK cari terus warga kita yang disabilitas, cacat dan sebagainya. Harus kita angkaskan semaksimal mungkin, walaupun tidak bisa seluruhnya, karena ada juga hambatannya di lapangan. Sama kayak stunting, orang supang, rusak ya kami supang, jangan. Jadi orang melihat, walaupun kita tidak lengkap seperti yang lainnya, tetapi kita masih bisa berusaha, bisa berperan untuk kehidupan keluarga. Anang Sahfiani meminta seluruh kecamatan mendata warga penyandang disabilitas lainnya yang belum mendapatkan bantuan. Dari Kabupaten Tabalong, Lutfi Darlan melaporkan. Ada satu makam unik di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan yang kerap dikunjungi peziarah, baik lokal maupun luar daerah. Makam Datu Nuraya namanya. Makam ini disebut unik karena memiliki panjang mencapai 90 meter dan lebar 6 meter hingga dinobatkan sebagai makam terpanjang dunia. Keunikan inilah yang membuat wisatawan lokal maupun luar daerah tertarik untuk berziarah maupun berkunjung. Konon katanya, ukuran tubuh Datu misterius tersebut panjangnya lebih dari 100 meter. Berdasarkan sejarah, Datu Nuraya datang menemui ulama bernama Datu Suban yang tengah berkumpul merayakan hari raya dengan 13 santrinya. Saat ditanya, Datu Nuraya hanya melafalkan kalimat La ilaha illallah 7 kali. Kemudian meninggal dunia. Datu Suban dan ke-13 santrinya sempat kebingungan
karena merasa tidak sanggup mengangkat jenazah raksasa tersebut. Selain itu mereka juga tidak memiliki air untuk memandikannya karena sedang musim kemarau. Namun tiba-tiba saja hujan lebat turun dan tubuh Datu Nuraya dapat diangkat. Bahkan Datu Suban dan santrinya merasa jenazah tersebut ringan seperti kapas. Saat dimakamkan, tubuhnya ditekuk seperti huruf Hamzah karena liang yang digali tidak muat. Kita menguburannya, waktu angkat saya Pak besar tadi, paling angkat dengan hayat. Karena ini mandi di kuburan, nama kuburan juga. Nah, yang sudah selesai kembali tadi, yang Suban kita kayak membuat kitab, jadi membuka kitab tadi, sudah enak 7 hari. Yang 7 hari, kalau dibuka kita tadi, kemudian itu muncul Suban, ya pengarnya mereka tahu. Jadi tinggalin Datu Nuraya, karena datang hari raya, meninggal hari dia. Datu Nuraya tidak diketahui nama aslinya. Datu Subanlah yang memberi nama tersebut setelah 7 hari dimakamkan. Datu misterius itu dianggap wali Allah karena membawa kitab yang kini terkenal, yakni Kitab Barencong. Muhammad Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan dari Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Air PTAM macet, warga Alalak Tengah, Banjarmasin terpaksa menggunakan air sumur. Sering kebanjiran, warga bantaran Sungai Ujung Murung Tabalong akan direlokasi. Jutaan orang diperkirakan menghadiri acara Haul Gurus Kumpul Martapura ke-18 mendatang. Warga Alalak Tengah, Banjarmasin Utara mengeluhkan kesulitan air bersih Senin siang. Warga kesulitan air bersih karena keran air di rumah mereka macet atau tidak mengalir saat siang hari. Menurut warga, sudah selama 2 pekan, air dari PTAM Banjarmasin hanya mengalir malam hari saja. Akibat air PTAM tidak mengalir siang hari, warga terpaksa menggunakan air sumur dan sungai untuk kebutuhan mandi dan mencuci. Lawas juapang nih anak setengah bulan paling kena hidup, karena cuma tes aja banyaknya belanya apalagi di laut situ. Kalau tuamang siapa tuamang Gusli itu tadi di laut pang dia mati, lalu dia sekali kada mau jalan cuma banyu batang kalau kami tuh. Jadi sementara ini menggunakan banyu sungai lawan banyu hujan ya Pak? Banyu hujan dua banyu sungai ya, paling banyu sumur di dekat situ. Untuk mati total tuh siang kah? Siang nih nah matinya. Dari pagi lah. Bila malam tuh jalannya cuma gemet, jalannya tes kayak jam berapa kalau malam tuh jalan-jalan? Limba isa tuh sekali sampai jam mangan jaganya tuh sampai jam 1 sekali kok. Oh, begadang aja lagi begadang. Nah, abah jaganya. Dengan kondisi kemacetannya kan bayar jalan masih tetap bayar. Belum diketahui penyebab macetnya distribusi air bersih di kawasan Alalak Tengah ini. Saat dikonfirmasi Senin siang, pihak PTAM Banjarmasin belum bisa memberikan keterangan. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Macetnya distribusi air bersih dari PTAM Banjarmasin menyebabkan warga Alalak Tengah terpaksa menggunakan air sumur dan sungai.
hujan lah kali. Belinya hujan kok. 2 tahun setengah aja Bang lah. Mereka menggunakan air sumur dan sungai untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi dan mencuci. Akibat menggunakan air tidak higienis tersebut, kini sejumlah warga menderita gatal-gatal. Seorang warga Aisyah mengatakan sudah beberapa hari terakhir tubuhnya menderita gatal-gatal akibat menggunakan air sumur dan sungai. Di mana di sungai sana aja. Balik di Somo situ mau kededa rasa aja. Hujan nih nah. Hujan nyaman juga banyu. Nah, dampak pian mengambil air di sungai itu pian mengalami apa aja? Ya panggetalan kayak ini. Gatal-gatal berarti jelas. Iya gatal, gatal. Jangan melihat anak taganya kolo aja. Tidak, ngari aja. Di bawahnya di saleh sana segala. Di mana pian mengalami gatal-gatal itu di batis kah atau di betis nih Bang, di sini nah. dampak air sungai atau sumur itu lah? Somo sungai itu aja. Meski air bersih macet selama 2 pekan, warga tidak mengetahui penyebabnya karena hingga kini tidak ada pemberitahuan dari PTAM Banjarmasin. Warga sangat menyayangkan kondisi ini karena PTAM telah menaikkan tarif air bersih pada September 2022 lalu dan berjanji meningkatkan pelayanan. Mereka menuntut PTAM segera menangani masalah ini agar air bersih tidak macet lagi. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Puluhan speaker atau pengeras suara milik pengamen disita Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Banjarmasin. Speaker ini disita Satpol PP dari para pengamen yang biasanya mangkal di perempatan jalan. Kasatpol PP Ahmad Muzayin mengatakan pihaknya sudah beberapa kali mengingatkan para pengamen agar tidak mangkal di perempatan jalan karena mengganggu arus lalu lintas dan membahayakan. Ia berharap dengan penyitaan speaker ini, para pengamen tidak lagi mangkal di perempatan jalan. Melihat ada motor satpol kan ada kebukaan, ya kan? Nah, itu sudah kita ingatkan sebenarnya. Walaupun wubuhan itu kan biasanya di lampu merah, pas lampu merah hanya bunyinya itu tetap kena kapan? Iya kan tidak boleh meminta melakukan aktivitas di kawasan traffic light. Berbahaya juga lah. Ya jelaslah berbahaya. Apalagi kalau kita tengah malam kekanakan, semuanya melihatlah. Kalau telanjang, ya Allah. Tapi kan upaya kita sudah nih, Satpol sudah berupaya melakukan penertiban. Tugas kami di situ gitu nah. Para pengamen diimbau mengamen di kafe atau warung makan agar speakernya tidak disita lagi. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Aryani beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.